Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Guru. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, bagaimana hari ini semangat belajarnya? Semangat, Ibu. Bagus. Wah, bagus kalau udah semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita melihat dulu sekeliling kita apakah sudah bersih dan rapi. Ayo semuanya mencari sampah-sampah kalau ada di sekitar bangkunya. Sudah bersih, Bu, tempat kami, Bu. Sudah bersih, Bu. Nah, bagus, sudah rapi, udah bersih. Nah, sekarang untuk memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran. Sekarang Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Kepada ketua kelas, silakan mulai. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, apa sih pentingnya kita memulai pelajaran itu dengan doa? Supaya apa? Ayo, siapa yang berani? Saya, Ibu. Ya, Nadia, apa pentingnya? Supaya kita diberi kelancaran dari Tuhan, Bu. Ya, bagus sekali. Kita mengawali pembelajaran hari ini itu dengan berdoa dan membersihkan seluruh ruangan yang ada kotoran dan sampah-sampahnya itu supaya pembelajaran yang kita dapat hari ini itu berkah, ilmu yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita. Nah, kemudian Ibu mau bertanya, jadi hari ini tuh siapa sih yang nggak masuk teman-teman kalian di kelas ini? Rani, Bu. Nah, Rani kenapa nggak masuk, ada yang tahu? Rani sakit, Bu. Nah, jadi kan tadi kan ada salah satu teman kita yang nggak masuk tuh karena sakit. Jadi di sini Ibu mau mengingatkan anak-anak semuanya ya, jangan lupa jaga kesehatannya. Kalau makan itu jangan telat ya, biar terhindar dari sakit emah. Jadi jangan lupa cuci tangan sebelum makan, itu cuci tangan dulu karena kita kan nggak tahu kalau megang tanah, megang ini kan banyak kumannya. Ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Nah, jadi Ibu minta satu orang maju untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Saya, Bu. Ya, Rina silakan maju. Yeay. Ayo teman-teman, berdiri semuanya. Nah, kita mau menyanyikan lagu apa? Kita nyanyikan lagu Ibu Ibu Kita Kita Kartini. Kartini. Ayo teman-teman, 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ya, Bu. Ya, Rina silakan duduk lagi. Anak-anak silakan duduk. Nah, bagus sekali sudah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih kita harus menyanyikan lagu nasional? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Sari, silakan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, Oh, Bu. bagus sekali. Kemudian siapa lagi yang tahu? Ya, Nadia. Untuk mengingat jasa pahlawan, salah satunya Ibu kita Kartini, Bu. Wah, bagus sekali jawaban anak-anak Ibu pintar ya. Yeay. Nah, di sini Ibu ada suatu bacaan literasi untuk kalian baca ya. Ibu mau bagikan dulu. Iya, Bu. Ya, Ibu.
Nah, di sini siapa perwakilan dari kalian yang mau bantu ibu membacakan bacaannya? Saya, Bu. Ya, Nadia bacakannya keras ya, agar teman-temannya dengar. Ya, Bu. Dongeng tentang kebersihan lingkungan. Pada suatu ketika, Gagak melihat Rubah sedang membuang sampah sembarangan di selokan pinggir jalan. Tiba-tiba, Gagak menghampiri Rubah dan bertanya, Gagak, Rubah, kamu jangan buang sampah sembarangan, bisa bikin banjir nanti. Rubah, jangan cerewet kau, Gagak. Kemudian sapi datang lalu menyahut, Sapi, kenapa ini Gagak? Gagak, nih si Rubah buang sampah di selokan. Sapi, apa benar Rubah kamu buang sampah di selokan? Rubah, iya benar, yang juga membuang sampah di selokan tidak apa-apa. Kata Gagak, jadilah contoh buat yang lain Rubah, jangan ikut-ikutan yang lain. Kata Sapi, iya benar, sampah bisa bikin penyakit, selain itu juga bisa mengakibatkan banjir. Beberapa hari kemudian, rumah Rubah kebanjiran. Ia menyesal atas perbuatannya. Nah, tadi kan udah dibacakan kan oleh teman kita Nadia. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa sih amanat dari cerita yang dibacakan teman kita tadi? Ya, Bu. Ya, Rina silakan. Yang bisa kita ambil dalam teks tersebut adalah janganlah membuang sampah sembarangan, karena kalau kita membuang sampah sembarang itu bisa menyebabkan kebanjiran. Oh ya, bagus sekali jawabannya Rina. Bagus kan? Tadi udah dibaca bacaan yang ibu kasih. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selain menjaga kebersihan tadi, yang pertama itu mengetahui dalam teks cerita itu penggunaan huruf kapital dan kemudian bisa mengetahui penyetaraan pengukuran dalam bentuk kilogram, gram maupun ons. Nah, sebelum kita mulai, udah pada lesu nih, boleh lihatnya kan? Ya, Dan semangat. Jadi sekarang berdiri dulu, kita tepuk PPK dan salam PPK. Ayo semuanya berdiri dulu. Nah, sekarang ikuti ibu ya. Sekarang kita salam PPK dulu. Udah pada tahu kan salam PPK kayak gimana? Tahu, Ibu. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Sekarang kita tepuk PPK. Tahu juga kan tepuk PPK gimana? Tahu, Bu. Ikuti ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yeay. Sekarang udah pada duduk. Duduk. Nah, baik anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran kita. Nah, di sini sebelum itu Ibu sudah membawa itu contoh dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi bisa kita lihat ini apa? Siapa yang bisa menyebutkan gambar di baris atas tumbuh-tumbuhan yang Ibu sediakan ini? Saya, Bu. Ya, Nadia, silakan. Gambar pertama tuh, Bu, gambar lidah buaya, Bu. Ya. Gambar kedua, daun sirih. Ya. Dan gambar yang ketiga, kumis kucing, Bu. Ya, benar. Nah, kemudian yang gambar yang di baris ke bawah siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Tika. Yeah. Yang baris pertama kunyit, Bu. Ya. Yang kedua wortel, Bu. Ya. Yang ketiga tomat, Bu. Kalian pernah nggak sih lihat gambar-gambar yang udah Ibu bawa ini? Pernah, Bu. Wortel. Kemudian ini? Tomat. Kalau ini ada yang tahu nggak? Daun sirih. Pintar. Kalau yang ini, yang sering digunakan ini? Kunyit. Ayo apa? Kunyit. Lengkuas, Bu. Apa itu, Bu, kunyit? Nah, jadi ini itu agak mirip juga dengan jahe atau lengkuas, tapi warnanya itu kuning. Jadi itu namanya kunyit. kunyit. Sama Ya, Ibu. benar. Maafkan, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sekitar rumah kalian itu ada tumbuh-tumbuhan nggak? Ada, Bu. Siapa yang mau menyebutkan tumbuhan di dekat rumahnya ada apa aja?
Saya Bu, Ya, Sari. ada lengkuas. Wah, lengkuas itu ditanam sendiri atau punya tetangga? Tumbuh liar Bu. Wah. Ya. Terus siapa lagi di dekat rumahnya ada tumbuhan? Saya mempunyai tanaman lidah buaya, Ibu. Wah, udah nanam sendiri ya? Iya, Bu. Tapi mama saya nanam, Bu. Nah, Namanya. dari tumbuh-tumbuhan ini tadi itu pasti ada kegunaannya loh untuk kesehatan seperti itu. Ya, Ibu. Nah, tadi kan Ibu udah memperlihatkan gambar-gambar contoh dari tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi sekarang Ibu ada teks bacaan tentang tumbuh-tumbuhan, termasuk tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita juga. Ya. Jadi ini dibaca, kita baca per kelompok aja ya. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan salah satu siswanya untuk membaca nyaring teks bacaan. Jadi siapa yang mau membaca? Saya Bu. Ya, Sari silakan baca ya biar teman-temannya bisa dengar. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga, ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Sudah? Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa sih isi teks yang dibaca temannya tadi? Rina, bisa jawab? Tentang apotek hidup, Bu. Oh ya, bagus. Nah, sekarang Nadia, tadi di teks yang dibaca Sari tadi itu apa aja yang kamu dengar? Di sana Lani bercerita tentang bercocok tanam Bu. Bercocok tanamnya itu banyak ragam tumbuhannya. Tumbuhannya itu bisa dijadikan apotek hidup Bu. Ya, benar sekali. Nah, jadi dalam teks itu tuh menceritakan soal Lani yang gemar bercocok tanam. Jadi dia itu tidak hanya menanam tumbuh-tumbuhan biasa, tapi tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Nah, tumbuhan itu tadi sendiri dinamakan apotek hidup. Jadi tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat. Iya Bu. Di sini Ibu sudah menyediakan gambar. Ini adalah gambar timbangan. Nah, anak-anak sering ke pasar nggak menemani ibunya? Sering Bu. Nah, kalau sering ke pasar itu pasti sudah lihat timbangan. Jadi timbangan ini kegunaannya itu untuk mengukur atau menimbang berat dari suatu benda yang biasanya kita temui itu di pasar-pasar untuk menimbang sayuran, buah-buahan, dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan timbangan asli, yaitu ada timbangan. Hore. Nah, di sini kan Ibu sudah membawa timbangan asli yang bisa kalian lihat langsung. Nah, di sini kan di timbangan itu ada tempat untuk kita menaruh benda yang akan kita timbang, lalu ada angka-angkanya mengukur berapa berat dari benda tersebut. Seperti Ibu contohkan, ini ada tomat. Nah, itu beratnya adalah 100 gram karena di sini tertulis yaitu adalah gram. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin tentang timbangan. Jadi di sini biar anak-anak semuanya tahu langsung penggunaan dari timbangan itu dan bisa langsung menggunakannya. Sebelum itu Ibu mau kasih suatu konsep. Yang pertama tentang timbangan itu yaitu bahwa 1 kilo kalau jika dimasukkan ke dalam gram itu artinya adalah 1000 gram. Dan anak-anak bisa lihat langsung di buku cetaknya tentang pembelajaran kita pada hari ini mengenai pengukuran kilogram, gram, dan ons. Nah, 1 kilo itu merupakan 10 ons dan 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Nah, Ibu akan membagikan LKPD yang akan Ibu bentuk dalam beberapa kelompok ya. Jadi di sini Ibu akan bagikan dalam 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Iya, Ibu. Ya Bu. Nah, dalam LKPD itu juga kalian bisa langsung mencoba mengukur buah-buahan, sayuran yang telah Ibu siapkan.
Nah, tadi sebelum kalian menjawab LKPD yang telah Ibu bagikan per kelompok tadi, nah di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi di sana itu terdapat bagaimana kita menggunakan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Jadi kan tadi kan kita sudah membaca teks Lani suka bercocok tanam tadi kan. Jadi di sana itu ada bagian-bagian itu kata-kata yang penggunaan huruf kapitalnya itu belum tepat. Jadi di sini di LKPD tadi sudah Ibu kasihkan tentang penggunaan huruf kapital. Jadi penggunaan huruf kapital itu pertama-tama digunakan pada nama orang, nama tempat. Nah, penggunaannya itu juga pada awal kalimat. Nah, sekarang Ibu persilakan kalian untuk mengerjakan LKPD ini per kelompok. Nah, bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju dan memberitahu teman isi dari pekerjaannya. Ya, Bu. Ya, kepada Nadia silakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu di sini kami telah menulis dengan huruf tegak bersambung. Ini contohnya. Nah, ini contohnya yaitu teman-teman tentang tulisan tegak bersambung. Di sini kelompok kami menulis mengenai Lani menanam banyak tanaman. Setiap hari Lani menyiram tanaman. Tanaman Lani tumbuh dengan subur di halaman sekolah dan terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga dan ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kami buat tentang huruf tulisan bersambung. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke Ibu. Nah, sebelum itu Nadia, Ibu mau bertanya. Dari yang Nadia tulis tadi, penggunaan huruf kapitalnya itu ada di mana aja? Oh, yang penggunaan huruf kapitalnya, Bu, pertama di nama orangnya, Bu, di awal nama. Ya. Lani, L-nya, Bu. Ya, Setelah betul. itu huruf kapitalnya sebelum kalimat. Di awal kalimat. Di awal kalimat. Iya, Di benar. awal Setelah kalimat. tanda titik. Dan juga tempatnya, Bu. Ya. Tempat dijadikan huruf kapital. Iya, sudah benar jawaban dari Nadia bahwa huruf kapital itu terdapat pada awal kalimat, awal nama orang, dan nama tempat. Ya, beri tepuk tangan untuk Nadia. Nah, untuk tugas yang kedua, pada kelompok 2 perwakilannya boleh maju ke depan menyampaikan tugasnya. Ya, Bu. Ya. Baiklah teman-teman, tadi saya sudah menimbang wortel sama tomatnya. Tomatnya itu terdapat 100 gram dan wortel semuanya ini terdapat 200 gram. Jadi kalau kita gabungkan semuanya, kita timbang itu menjadi 300 gram. Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Rina. Yeay.
Ya, di sini kan anak-anak sudah berani mau tampil ke depan memberitahu teman-temannya tentang hasil pekerjaannya. Ibu beri apresiasi sangat bagus. Nah, dari yang kita telah kerjakan tadi, di sini Ibu mau memberitahu tentang apotek hidup yang ada di lingkungan kita. Jadi, pada papan ini kan telah Ibu beri nama CAP, yaitu contoh apotek hidup. Nah, jadi ini adalah contoh dari tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, di sini Ibu dapat contohkan yaitu lidah buaya. Lidah buaya ini memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama itu mempercepat penyembuhan luka luar dan mengatasi iritasi pada kulit. Nah, di sini Ibu mau memberikan perwakilan dari kalian untuk maju dan membantu Ibu membaca manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang telah Ibu buat di sini. Silakan siapa yang berani maju ke depan? Saya, Bu. Vika, Bu. Ya, kepada Vika silakan maju. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat dari contoh apotek hidup. Yang pertama itu yaitu tanaman lidah buaya. Manfaatnya yang pertama mempercepat penyembuhan luka luar, mengatasi iritasi kulit, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua ini yaitu daun sirih. Manfaatnya yaitu menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Yang ketiga menangkal kanker. Kalau yang ketiga, tanaman kumis kucing. Tanaman kumis kucing bermanfaat untuk mengatasi tekanan darah tinggi, terus membantu masalah pernapasan, dan mengatasi gangguan ginjal. Tanaman yang keempat yaitu kunyit. Kunyit bermanfaat untuk meredakan peradangan, mengobati MA, dan mengempiskan perut kembung. Ini bisa untuk orang yang diet. Terus itu tanaman yang kelima yaitu wortel. Wortel bermanfaat sebagai vitamin A yang menyehatkan mata, memperkuat daya tahan tubuh. Nah, tanaman yang keenam yaitu tomat. Tomat ini hampir sama dengan wortel, bisa untuk mata, tapi dia lebih ke vitamin C, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung. Terima kasih Vika, silakan duduk lagi. Kamu bagus? Iya. Makasih. Nah, tadi kan udah dengar kan apa yang disampaikan oleh teman kita Vika? Iya, Ibu. Udah mengerti tentang tumbuhan yang ada di lingkungan kita yang bermanfaat bagi kesehatan? Sudah, Bu. Nah, baik anak-anak yang Ibu sayangi. Nah, sekarang dari pembelajaran kita tadi, adakah yang ingin anak-anak tanyakan yang belum mengerti? Tidak, Ibu. Berarti udah paham semua ya? Paham, Ibu. Jadi sekarang Ibu mau bertanya. Kalau udah paham semua nih, nggak mau bertanya kan? Jadi dari penggunaan huruf kapital tadi, itu biasanya huruf kapital tadi Ibu sampaikan tadi penggunaannya pada kalimat itu di bagian mana saja? Ya, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Nah, Nadia silakan jawab. Di awal nama, Bu. Ya. Selanjutnya di awal kalimat, Bu. Ya. Dan terakhir di nama tempat, Bu. Ya, benar sekali. Yeay. Nah, kemudian Ibu mau tanya juga. Nah, tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan yang biasanya juga ada di apotek hidup yang biasa kita tanam. Siapa yang mau memberi contoh tumbuhan apa saja yang bisa kita gunakan untuk kesehatan? Nah, Rina, silakan. Biasanya itu Bu, lidah buaya Bu. Lidah buaya itu digunakan untuk iritasi kulit. Bisa juga untuk melembabkan rambut. Dan untuk kesehatan juga lainnya Bu. Ya, benar sekali. Nah, sekarang Ibu juga mau bertanya tentang tadi kan kita udah mengukur dengan timbangan, yaitu pengukuran dengan kilogram, gram, dan ons. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan sedikit mengenai itu persamaan dari kilogram, grams, dan ons? Bu. Nah, Sari silakan. Nah, 1 on itu sama dengan 100 gram. Iya. 1 kilo itu sama dengan 10 on. Dan
100 gram itu sama dengan 1 kilo. Ya, benar sekali jawaban dari saya. Nah, Ibu senang sekali karena pada pembelajaran hari ini anak-anak Ibu sekalian sudah mendengarkan dan menyimak seluruh pembelajaran kita pada hari ini dan sudah melakukan langsung percobaan dan menuliskan langsung bagaimana penggunaan huruf kapital dan mengukur berat di timbangan tadi tentang gram. Nah, dari pertanyaan yang telah Ibu tanyakan tadi dan kalian bisa menjawab dengan sangat baik, itu dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini mengenai tentang penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang dan nama tempat. Kemudian tentang tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu pengukuran berat dalam satuan kilogram, ons maupun gram itu tadi kan sudah kita lakukan semua. Nah, kemudian kesimpulannya tadi yang telah kita pelajari tadi kalian tulis di buku masing-masing itu untuk jadikan suatu sumber belajar kalian di rumah nanti ya. Ya, Ibu. Nah, kemudian Ibu akan berikan kalian soal pengetahuan mengenai pembelajaran kita tadi. Nah, ini Ibu sudah siapkan. Nah, di sini Ibu sudah siapkan soal pengetahuan untuk menguji pengetahuan kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Di orang 7 kali, di nape 6 kali dia disiapkan. Nah, kalian kerjakan dulu ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan. Ya, Bu. Ya, Ibu. Sudah selesai belum mengerjakannya? Sudah, Ibu. Sekarang kumpulkan ke depan. Kumpulkan. Nah, tunggu sebentar ya, Ibu akan menilai kerjaan kalian. Ya, Ibu. Semangat ya, Kak Lula. Cek kayak Ronda, kecil dia bacot. Siapa namanya? Kamu lupa. Nah. Saya memang bukit. Hati yo. 3. Nah, tadi Ibu kan sudah mengoreksi pekerjaan yang telah kalian kerjakan. Di sini Ibu sudah sangat senang karena hasil yang kalian dapat itu sudah sangat memuaskan dan beberapa orang sudah mendapatkan hasil maksimal yaitu 100. Tapi jangan berkecil hati karena beberapa orang dari kalian juga mendapatkan hasil di bawah KKM. Sari, jangan itu Sari mampu Sari. Rina juga. Untuk hasilnya nanti yang sudah melewati batas KKM itu bisa mengerjakan, Ibu akan memberikan nanti soal pengayaan. Dan untuk yang di bawah KKM nanti Ibu akan memberikan kalian soal remedial. Jadi jangan berkecil hati dari sini. Tadi kan Ibu udah ngasih tahu bagi yang belum lulus KKM itu mengerjakan remedial, dan yang udah sampai KKM dan nilainya udah maksimal itu bisa mengerjakan pengayaan di rumah. Nah, Ibu akan membagikan soal pengayaan dan remedialnya.
Nah, itu nanti kalian kerjakan di rumah ya. Dan kalau kalian nggak paham, itu bisa minta bantuan orang tua juga. Iya, Bu. Besok itu tugas remedial dan pengayaannya dikumpul besok ya. Ya, Ibu. Nah, kita pulang. Sekarang coba lihat di sekeliling kalian ada sampah atau ada buang dulu di tempat sampah. Dan siapkan seluruh buku-bukunya masukkan ke dalam tas. Ya, Sudah, Ibu. Nah, udah bersih. Sekarang sebelum pulang kita nyanyi dulu. Ya, Ibu. Sekarang siapa yang mau maju nyanyi lagu daerah? Saya, Bu. Nadia silakan maju ya, pimpin teman-temannya. Iya, Bu. Yeay. Ayo teman-teman kita nyanyi bersama. Ayo. Ya berdiri yuk. Ayo kita nyanyi lagu Ampar-ampar pisang. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bali-bali. Mangga lepo, mata kayu bengko, bengko dimakan api, apinya cangcurupan. Bengko dimakan api, apinya cangcurupan. Nah, dilanjutkan dengan tepuk PPK ya. Baiklah teman-teman, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yeay. Makasih Nadia, silakan Iya, duduk Bu. lagi. Iya, Bu. Duduk. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, lebih baiknya kita berdoa. Jadi ketua kelas silakan pimpin doa sebelum pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafil usri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Ya, sekarang bersiap-siap kita pulang. Nah, jangan lupa ya kerjakan tadi pengayaan dan remedial yang telah Ibu berikan. Dan pulang dengan hati-hati, jaga kesehatannya. Pulang nanti jangan lupa makan ya. Iya, Ibu. Nah, nanti juga salamkan Ibu kepada orang tua kalian ya. Iya, Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.